Halo shalom semuanya, kita kembali lagi di live service kita. Mohon maaf kalau saya udah jarang upload. Saya ada pekerjaan yang harus saya lakukan ya, tapi tidak bisa di-share ya, jadi mohon maaf ya. Hari ini saya langsung saja, saya rindu sekali bersama dengan kalian semua. Sekalipun ada banyak sekali sebenarnya halangan untuk bikin video ini, tapi saya berusaha untuk bisa memberikan terbaik buat teman-teman semua. Hari ini saya ingin berbicara tentang sudut pandang kasih ya. Melihat dari Keluaran 20 ayatnya yang pertama ya. Kita akan belajar mengenai tentang 10 perintah Allah ya dalam hal pacaran. Supaya kita bisa mengerti nih bahwa yang namanya kalau kita melihat pacaran itu juga bisa lihat dari 10 perintah Allah ini. Jadi kita bisa menerapkannya juga. Ya, mungkin saya akan kasih judul 10 perintah Allah dalam pacaran. Ya. Jadi teman-teman bisa terapkan nanti ketika teman-teman punya pacar atau yang masih single, tapi suatu saat nanti teman-teman akan punya pacar. Kita langsung saja. Keluaran 20 ayatnya yang pertama ke 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bawah bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu kepadamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sampai di situ saja. Saya langsung saja intinya ya. Sebenarnya kalau kita sebagai orang Kristen itu harus hafal ya sebenarnya untuk 10 firman Tuhan ini ya. Karena ini sebagai pedoman hidup. Kalau kita melihat dari sudut pandang kasih Tuhan, Tuhan itu sangat baik banget. Mungkin terlihat susah gitu ya. Tapi saya akan jelaskan ketika kita pada saat kita pacaran ketika kita sedang pacaran melalui dari 10 perintah Allah ini. Yang pertama adalah sudah jelas. Di ayat yang ketiga, jangan padamu Allah lain di hadapanku. Nah, di dalam pacaran kita tidak bisa memprioritaskan pacar kita selain Tuhan. Ini udah hal yang mutlak sekali. Kalau kita pengen sekali lenggeng sama pacar kita, arti lenggeng di sini bukan berarti kita itu tidak punya masalah. Sekalipun punya masalah, tapi kalau kita fokus hidup kita atau tolak ukur kita adalah menyenangkan Tuhan, maka hubunganmu dengan pasanganmu pasti fresh. Fresh di sini bukan berarti kamu tidak punya masalah. Sekali lagi, kamu pasti punya masalah. Pasti berantem, ada namanya saat-saatnya kamu ribut, ada saat-saatnya kamu mungkin punya selisih. Tapi jikalau yang terutama di dalam pacarmu adalah Yesus, pasti ada jalannya. Yang saya maksudkan di sini bukanlah setiap hari atau setiap ketemu dengan pacar kita selalu baca Alkitab mulu. Kalau bertemu dengan siapa langsung ngomonginnya Alkitab melulu. Selalu Alkitab, enggak. Tapi maksudnya ketika kita berpacaran, kita berfokus saja kepada apa yang Tuhan mau lakukan. Makanya kenapa ada anak-anak muda yang pada akhirnya dia cerai. Maksudnya pada saat dia pacaran dia putus nyambung gitu ya.
Itu kenapa? Karena dia tidak ada prioritas di dalam pacarnya. Di dalam pacaran itu. Pacaran itu harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti segala sesuatunya harus bicara tentang Alkitab, tidak. Tapi pada saat kamu menjalani, itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Misalnya, menjaga kekudusan. Misalnya juga kamu fokus untuk mengalah. Hasilkan buah-buah roh ketika kamu berpacaran. Gak usah pakai suara-suara atau suara nabi begitu. Tuhan Yesus berkata sama saya, Roh Kudus berkata bahwa kamu adalah jodoh saya. Gak usah pakai kayak gitu. Fokus saja kepada apa yang Tuhan mau. Makanya jangan padamu Allah lain. Karena seringkali ketika orang berpacaran, pasti pacarnya sangat mengatur segala-galanya. Ya kan? Apalagi dikit-dikit harus ditanya. Saya sering banget tuh. Selalu saya lihat seperti ada status gitu ya. Kalau cowok yang setia itu adalah cowok yang dimana selalu mengabarin. Cowok yang setia itu selalu dia itu mengabarin tiap detik, per menit. Selalu tanyain ceweknya di mana. Dikit-dikit harus cemburu. Itu persepsi juling namanya kalau menurut saya ya. Karena firman itu tidak mengajarkan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita menjadikan diri kita itu sebagai Tuhan. Atau kita menjadikan pacar kita itu adalah Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita inginkan harus dilakukan atau harus dipenuhi dengan pacar kita. Nah itu salah guys. Gak bisa seperti itu. Maka daripada itu berserahlah kepada Tuhan. Makanya jadikan Yesus segala-galanya. Kalau Yesus tidak segala-galanya dalam hidupmu, pacaranmu pasti berantakan. Prioritasnya pasti tidak ada. Kalau Tuhan yang pertama, pasti prioritas selanjutnya itu akan benar dengan sendirinya. Secara otomatis kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Makanya pertama adalah jangan padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung. Kalau mungkin sekarang itu bukan patung kali ya. Mungkin kamu lebih mencintai benda daripada pasanganmu. Jangan. Sekalipun dia mungkin tidak ditulis di Alkitab secara langsung, tapi kita bisa melihat bahwa yang pertama itu pasti orang dulu. Baru kedua itu uang, baru ketiga benda. Kita harus tahu prioritas ini dulu. Makanya jangan membuatmu bagimu patung. Ini kan ada bendanya dong. Namanya kan patung itu kan pasti ada benda. Nah, kita harus bisa lebih mencintai pasangan kita daripada benda yang kita sukai. Misalnya mungkin kamu sangat lebih mencintai pakaianmu atau sangat susah dijelasin ya. Seperti contohnya misalnya kamu tuh lebih suka atau lebih sayang misalnya, ini contoh, kepada kucingmu daripada pacarmu. Kan aneh sebenarnya. Saya bukan berarti mengatakan orang yang mencintai kucing itu salah ya, bukan ya. Tapi ingatlah, nyawa manusia itu lebih penting daripada nyawa binatang itu maksudnya. Bukan berarti kita nggak sayang binatang. Bukan berarti kita tidak sayang hewan atau kucing atau anjing. Bukan. Tapi ingatlah, nyawa manusia itu lebih penting. Nah demikian juga kalau kita sama pacar kita. Jangan karena cuma baju kita udah kusut atau karena misalnya jatuh, pecah kaca atau apa gitu. Langsung marahnya gimana-gimana gitu. Sudahlah. Nanti juga bisa dicari kembali. Jangan gara-gara itu kamu jadinya berantem terus. Marilah kita membangun sama-sama lewat dari firman Tuhan ini. Nah jadi seperti itu ya guys. Baru yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah teman-teman harus bisa namanya menghargai nama Tuhan ya. Ini baik untuk single maupun yang masih pacaran. Saya berdoa dalam nama Yesus supaya kamu jangan sampai ikut-ikutan. Salah satu contohnya adalah orang-orang di luar negeri yang selalu memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Seperti Jesus atau darah Yesus. Jangan seperti itu guys. Karena ini dikatakan jangan menyebut nama Tuhan loh ya. Bukan jangan menyebut Tuhan. Nama Tuhan. Karena apa? Karena barang siapa yang di dalam Alkitab sudah ada tertulis juga, karena barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Kepada nama Tuhan, bukan kepada Tuhan, tapi kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yaitu nama siapa? Nama Yesus. Jadi
Apa yang bisa kita ambil dari sini, dimana ketika kita pacaran jangan sampai dikit-dikit pakai darah Yesus, dikit-dikit Yesus, dikit-dikit Yesus. Jangan. Kecuali kalau kamu berdoa. Kecuali kalau kamu lagi bergumul. Kecuali kalau kamu tuh lagi sungguh-sungguh berdoa. Atau kamu sama pasanganmu lagi menyembah Tuhan. Boleh panggil saja Yesus. Tapi kalau dikit-dikit, ih kamu mah. Darah Yesus, kamu jangan kayak gitu dong sayang. Jangan dong, hargailah nama Tuhan. Bagaimana Tuhan menjadi prioritas di dalam hubunganmu dengan pasanganmu kalau tidak menghargai nama Tuhan. Kita aja marah ketika nama orang tua kita dipermainkan atau diejek. Ini nama Tuhan semesta alam loh. Nama Tuhan di atas segala Tuhan, Raja segala Raja. Masa sih kita mau memakai nama Tuhan kita dengan sembarangan? Jangan. Di dalam pasangan kita nggak boleh memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, amin. Baru yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ada waktunya ketika kamu yang berpasangan punya waktu untuk berdoa. Hari Sabat di sini bukanlah kamu harus ikutin kayak nggak boleh bekerja sama sekali, harus hanya duduk saja, bukan. Tapi yang masuk di sini adalah dimana kita punya waktu lebih banyak sama Tuhan Yesus. Mungkin saya menyarankan bagi teman-teman semua, teman-teman yang berpacaran, punya waktu berdoa dengan pasanganmu. Harus ada. Karena itu sebagai mesbah doa. Tapi jangan berdua saja ya. Tapi carilah tempat-tempat yang terbuka. Saya bukan mengatakan kayak di jalanan atau di restoran kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Bukan loh ya. Tapi misalnya mungkin di ruang tamu gitu ya. Yang bisa dilihat oleh orang lah. Ya, saya tidak sarankan untuk kalian di kamar untuk menyembah Tuhan sekalipun tidak boleh, karena pasti ada bisa terjadi hal-hal yang tidak baik. Sekalipun mungkin kamu adalah orang yang kuat sekali, tapi percayalah ada waktunya juga manusia itu punya kelemahan. Ada waktunya juga mungkin pada saat itu dia lagi lemah, gak ada yang tahu kan. Jadi makanya jangan sampai di kamar, tapi lebih baik seperti di ruang tamu gitu kan, di ruang tengah, ruang keluarga yang bisa dilihat oleh banyak orang. Bukan pamer ya, tapi supaya keluarga juga bisa lihat bahwa ternyata mereka baik-baik saja. Ternyata mereka punya hubungan yang sehat. Ya. Jadi makanya harus berdoa dengan seperti itu. Ya, misalnya ada waktunya kamu mungkin bisa baca Alkitab bareng. Gitu ya. Tidak ada yang terlalu kudus lah kalau untuk zaman sekarang. Jangan pernah kita berpikir, itu kayaknya terlalu kudus, terlalu Tuhan banget. Gak ada. Dunia ini semakin jahat. Nah, jadi jangan sampai kamu tidak punya luangkan waktu untuk Tuhan ya.